Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah lama ya tidak berjumpa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Melanjutkan presentasi sebelumnya, yakni di mata pelajaran aplikasi hidrodinamika, kita sudah belajar tentang software hidrodinamika, yaitu Maxuf Motion, di mana kita sudah belajar tentang hambatan dan respon gerakan kapal. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Aisyah sebagai perwakilan dari kelompok saya, yakni kelompok 6, akan membahas tentang pengaruh variabel input terhadap faktor kenyamanan di atas kapal. Apa variabel inputnya? Kali ini kelompok 6 memilih variabel input location. Variabel input location ini adalah variabel input pertama di tab window. Apa sih variabel input location itu? Sebagaimana bahasa Indonesia dari location ya, artinya lokasi. Yakni variabel ini menjelaskan tentang lokasi atau tempat atau ruangan yang ada di atas kapal. Inti dari pembahasan kali ini adalah kita akan menjawab satu pertanyaan, yakni apakah ABK yang berada di tempat yang berbeda atau ruangan yang berbeda dengan ABK yang lainnya, apakah mereka akan mendapatkan tingkat kenyamanan yang berbeda pula? Jawabannya bisa kita temukan setelah kita melakukan analisa. So, let's get it. Nah, kita pindah dulu ya view-nya. Kita fokus pada layar laptop saya. Saat ini kita akan memulai analisa pengaruh lokasi terhadap faktor kenyamanan di atas kapal. Perlu dipahami terlebih dahulu apa sih faktor kenyamanan yang ada di atas kapal itu. Nah, faktor kenyamanan di atas kapal itu ada dua, yakni MSI dan MII. MSI adalah singkatan dari Motion Sickness Incident dan MII adalah singkatan dari Motion Induced Interruption. MSI adalah persentase dari jumlah keseluruhan kru dan penumpang yang mengalami muntah karena mabuk laut setelah kapal berlayar dalam cuaca buruk selama 2 jam. Sedangkan MII adalah keadaan di mana kru akan menghentikan semua aktivitas atau tugas yang sedang dikerjakan, kemudian berpegangan pada bagian kapal dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan. Nah, menganalisa terkait faktor kenyamanan di atas kapal ini, konsepnya sama dengan menganalisa sea keeping ya teman-teman. Jadi caranya bisa teman-teman lihat secara detail di video-video sebelumnya. Jadi yang pasti, pertama-tama kita tentukan dulu skenario operasionalnya, mulai dari metode analisa yang digunakan, lalu arah datang gelombang, serta karena kita akan menganalisa pengaruh lokasi terhadap faktor kenyamanan, maka kita perlu menentukan lokasinya dulu. Kelompok 6 memilih 2 tempat penting yang ada di atas kapal yang berbeda ketinggian, yakni pub deck dan navigation deck. Nah, antara pub deck dan di navigation deck ini kita mengambil masing-masing 3 titik, yakni di center line, port side, dan starboard. Untuk kondisi kapal sendiri, yakni kondisi kapal dalam muatan penuh, jadi VCG-nya merupakan VCG muatan penuh dan kecepatannya bergerak dengan kecepatan dinas yakni 10 knot. Untuk berikutnya, data sebaran gelombang air laut berdasarkan ABS Wave Scatter Diagram for Unrestricted Surface Classification. Nah, ini dia wave scatter diagramnya. Wave scatter diagram ini memang diperuntukkan untuk perairan tidak terbatas. Jadi, untuk memulai analisanya teman-teman, seperti biasa, analisa di Maxuf Motion ini mengutamakan 2 tab, yakni tab analisis dan tab window. Pertama-tama kita menjalankan tab analisis seperti biasa, yakni memilih analisis type terlebih dahulu, yakni strip theory, draft and trim-nya. Untuk kapal saya ini, kapalnya tidak trim, dan syaratnya 6 meter. Measure hull, jadi kita measuring hull-nya dulu. Lalu ada vessel type, monohull, mass distribution, untuk VCG 3,24 meter dalam kondisi penuh. Dan big factornya, karena lambung kapal saya tidak menggunakan suppression device sama sekali, jadi alat peredam gerakan tidak ada,
Jadi untuk roll 0,05 dan head pitch 0. Setelah tab analisis selesai, kita beralih ke tab window, di mana di tab window ini yang utama adalah tab input. Nah, di tab input inilah kita memasukkan variabel input, di mana location tadi berada di variabel input yang pertama. Jadi lokasinya sudah diinput, kita input koordinat maksudnya ya, jadi ada long pause, offset, height. Untuk speed sebenarnya hanya butuh satu macam speed saja ya, jadi 10 knot atau kecepatan dinas. Tapi di sini saya masukkan beberapa macam variasi speed. Tapi nanti yang dianalisa yang kita lihat pada kesimpulan hanyalah speed 10 knot saja. Heading yakni following C, sebagaimana skenario operasional sebelumnya. Following C untuk melihat gerakan pitch, dan beam C untuk melihat gerakan roll, head C untuk melihat gerakan head. Spektra kita ambil dari wave diagram yang tadi. Nah, selesai penginputan data, kira-kira seperti ini teman-teman, koordinat-koordinat tempat atau ruangan yang akan kami analisa tingkat kenyamanannya. Klik Solve Seakeeping Analysis. Kita tunggu prosesnya. Nah, tidak perlu menunggu lama-lama karena sebenarnya saya sudah selesai melakukan analisa ya sebelumnya. Jadi tinggal saya jelaskan dari PowerPoint saja. Dari hasil analisa yang didapatkan dengan maksud motion ini, nampak dari titik-titik yang dipilih tersebut menggambarkan posisi kru berdasarkan center line dan juga terdapat perbedaan ketinggian. Berikut ini merupakan hasil analisa pengaruh variabel input lokasi ABK terhadap faktor kenyamanan kapal. Pertama-tama saya akan membahas dulu pengaruhnya terhadap faktor MSI. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya bahwa A. Nilai MSI berbanding terbalik dengan ketinggian posisi ABK. Semakin rendah ketinggian posisi ABK di kapal, maka nilai MSI yang dirasakan semakin tinggi. Hal ini berarti terkait dengan definisi dari MSI, persentase jumlah kru atau penumpang yang muntah di navigation deck lebih kecil dibandingkan kru atau penumpang yang muntah di poop deck. Semakin tinggi ruangan di kapal tersebut akan memiliki jumlah kru atau penumpang yang muntah dari ruangan yang lebih rendah posisinya. Hal ini berlaku untuk setiap gerakan kapal, pitch, roll, dan heave. Kesimpulan kedua yakni nilai MSI berbanding lurus dengan posisi kru, penumpang, ruangan terhadap titik datangnya gelombang. Hubungan ini hanya berlaku pada gerakan roll, yang mana gerakan pitch dan heave tidak mengubah nilai MSI dalam hubungan ini. Ya, sebagaimana tadi kita lihat ya teman-teman, dari posisi center, port side, starboard, pada gerakan heave dan pitch tidak terjadi perubahan nilai MSI. Tapi pada gerakan roll terjadi perubahan nilai MSI, di mana nilainya berubah meningkat dari port side, center ke starboard. Kita lihat alasannya apa. Gerakan roll pada skenario operasional adalah gerakan yang dihasilkan dari gelombang beam C 90 derajat. Dimana kita ketahui bahwa beam C 90 derajat itu adalah gelombang yang datang dari starboard kapal. Maka, kru atau penumpang yang berada di sisi starboard kapal akan mengalami nilai MSI yang lebih tinggi dibandingkan dari mereka yang berada di center line maupun di port side. Sehingga ruangan yang berada di sisi starboard kapal akan memiliki jumlah kru atau penumpang yang muntah lebih banyak daripada ruangan yang lain. Selanjutnya yakni pengaruh variabel lokasi tadi terhadap faktor kenyamanan MII atau Motion Induced Interruption. Terlihat dari tabel-tabel yang berisikan rangkuman nilai MII dapat disimpulkan bahwa pertama, nilai MII berbanding lurus dengan ketinggian posisi ABK. Semakin tinggi posisinya, maka nilai MII semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Hal ini ditandai dengan nilai MII yang menurun dari navigation deck ke poop deck. Jika dikaitkan dengan pengertian MII, semakin tinggi ruangan atau posisi kru, maka lebih sering kemungkinan kru akan menghentikan semua aktivitas atau tugas yang sedang dikerjakan dan kemudian berpegangan pada bagian kapal manapun dengan tujuan menjaga keseimbangan.
Namun, semakin rendah ruangan atau posisi kru tersebut, maka semakin rendah kemungkinan hal tersebut terjadi. Kesimpulan kedua, nilai MII akan meningkat jika ruangan atau posisi kru semakin berada di sisi kapal. Hal ini terjadi pada gerakan roll. Hanya pada gerakan roll. Karena kita lihat di hasil-hasil sebelumnya bahwa nilai MII pada gerakan pitch dan heave tidak terjadi perubahan yang signifikan, tetap nol. Hal ini terjadi pada gerakan roll, yakni gerakan akibat gelombang bimsi 90 derajat dan 270 derajat. Sebagaimana yang di skenario operasional sebelumnya, bahwa kita ambil 90 derajatnya ya. Maka apabila suatu ruangan atau posisi ABK berada pada sisi kapal, akan lebih sering kemungkinan kru akan menghentikan semua aktivitas atau tugas yang sedang dikerjakan, dan kemudian berpegangan pada bagian kapal manapun dengan tujuan menjaga keseimbangan, dibandingkan dengan posisi di centerline kapal. Kesimpulan ketiga, yakni gerakan heave dan pitch kapal yang berasal dari gerakan akibat gelombang head sea dan following sea tidak mempengaruhi nilai MII secara signifikan seperti gerakan roll. Nah, begitu teman-teman kesimpulannya. Jadi, jawaban dari pertanyaan kita di awal mengenai apakah posisi ABK di kapal itu berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan yang dirasakan? Ya, berpengaruh. Entah itu berbeda ketinggian, berbeda jarak dari centerline, entah itu ada di port side, starboard, itu sangat berpengaruh pada tingkat kenyamanan yang dirasakan ABK atau penumpang di atas kapal. Demikianlah presentasi dari saya mengenai pengaruh variabel lokasi terhadap faktor kenyamanan di atas kapal. Semoga pembahasan ini memberikan tambahan ilmu kepada teman-teman semuanya pada kegiatan belajar di rumah kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, semangat beribadah. Semoga kita bisa segera bertemu. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian maupun sikap saya. Apabila terdapat saran, kesan, dan pesan, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Days are harder than others. Mama supports the cry. So